Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Asrirani dengan NIM 555323036 kelas 4B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah yang berjudul Analisis Perkembangan Ekonomi dan Sosial Kota Bandung berdasarkan Growth Pole Theory, Spread Effect, dan Backward Effect. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ginanjar yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil analisis ini. Berikut adalah bagian-bagian yang akan saya bahas. Yang pertama, pendahuluan. Kota Bandung sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat telah mengalami transformasi sosial ekonomi signifikan sejak 2015 hingga 2024, ditandai dengan peningkatan PDRB, jumlah penduduk terdidik, dan penurunan angka kemiskinan. Perkembangan ini menjadikan Bandung sebagai pusat pertumbuhan ekonomi atau growth pole regional yang memancarkan efek positif atau spread effect seperti perluasan industri dan alih teknologi ke daerah sekitarnya, namun juga menimbulkan dampak negatif yaitu backward effect seperti urbanisasi berlebih dan tekanan terhadap infrastruktur. Berdasarkan teori growth pole dan konsep spread backward effect, penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika sosial ekonomi Bandung dan dampaknya terhadap daerah penyangga seperti Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Garut guna merumuskan strategi pembangunan wilayah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya terdapat tinjauan pustaka. Yang pertama, Growth Pole Theory. Menurut Pirox, pertumbuhan ekonomi terkonsentrasi di wilayah dengan keunggulan kompetitif. Kota Bandung menunjukkan ciri ini lewat peningkatan PDRB, infrastruktur, dan SDM unggul dari kampus seperti ITB dan UNPAD. Penelitian Kago tahun 2022 dan Aminto tahun 2023 menegaskan pentingnya infrastruktur dan kebijakan dalam mendukung peran kota sebagai pusat pertumbuhan. Yang kedua, spread effect. Spread effect adalah dampak positif pertumbuhan kota inti terhadap daerah sekitarnya, seperti investasi dan penciptaan kerja. Kota Bandung memunculkan efek ini pada Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Garut. Rahmandi tahun 2020 juga menunjukkan bahwa efek serupa terjadi di sekitar Jakarta, meskipun tetap butuh pengelolaan kebijakan. Yang ketiga, backward effect. Sebaliknya, backward effect mencakup dampak negatif seperti urbanisasi, kemacetan, dan brand drain. Di Bandung, hal ini muncul akibat migrasi besar-besaran dan tekanan infrastruktur. Sari dan Widodo tahun 2021 menunjukkan bahwa meskipun ada efek sebar, efek balik tetap kuat dan perlu kebijakan penyeimbang. Selanjutnya metodologi. Penelitian ini merupakan studi kuantitatif deskriptif dengan pendekatan ekonomi regional yang berfokus pada analisis perkembangan sosial ekonomi Kota Bandung selama periode 2015 hingga 2024. Menggunakan data sekunder dari BPS dan publikasi resmi, penelitian ini memanfaatkan data ekonomi seperti PDRB, serta data sosial seperti jumlah penduduk, TPT, IPM, dan jumlah penduduk miskin. Teknik analisis yang digunakan mencakup location question, shifter analysis, dan tipologi klasen untuk mengidentifikasi peran Bandung sebagai growth pole. Selain itu, spread effect dianalisis dengan membandingkan pertumbuhan ekonomi dan indikator sosial wilayah sekitar. Sedangkan backward effect ditelaah melalui analisis ketimpangan PDRB antar wilayah, yaitu menggunakan rasio Williamson serta pola urbanisasi dan penurunan kontribusi sektor di daerah sekitar Bandung. Lalu selanjutnya analisis dan pembahasan. Yang pertama, analisis growth pole theory. Di sini terdapat analisis location question. Berdasarkan analisis location question ini, sektor E hingga sektor RSTU termasuk dalam sektor basis, yang berarti sektor-sektor tersebut memiliki keunggulan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Di antara semua sektor basis, sektor J, yaitu informasi dan komunikasi, merupakan sektor yang paling dominan dan memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian wilayah di Kota Bandung. Lalu selanjutnya shifter analysis atau SSA. Berdasarkan analisis shifter, tidak terdapat sektor pada kuadran 1 dan kuadran 2. Kuadran 3 diisi oleh sektor pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan yang menunjukkan pertumbuhan lambat dan daya saing rendah. Sementara itu, sektor D hingga RSTU berada di kuadran 4, yang berarti tumbuh cepat namun masih memiliki daya saing yang lemah. Lalu selanjutnya, tipologi klasen. Berdasarkan analisis tipologi klasen, sektor
Informasi dan komunikasi umumnya berada pada kuadran 1 dan kuadran 2. Hal ini menunjukkan bahwa sektor informasi dan komunikasi memiliki kontribusi yang besar terhadap PDRB regional dan dalam beberapa tahun juga mengalami pertumbuhan yang tinggi. Sektor ini banyak berada di kuadran 1 yang berarti memiliki pertumbuhan kontribusi yang tinggi secara bersamaan. Hanya pada tahun 2020 dan 2024 sektor informasi dan komunikasi berpindah ke kuadran 2 yang menunjukkan kontribusinya tetap tinggi tetapi pertumbuhannya melambat dibandingkan sektor lainnya. Lalu yang kedua, analisis spread effect. Di sini dapat dilihat laju pertumbuhan PDRB 2015 hingga 2024, terlihat bahwa wilayah sekitar mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dan mendekati Kota Bandung. Hal ini mengindikasi adanya spread effect dalam hal pembangunan ekonomi. Lalu di sini juga terdapat grafik IPM, kenaikan IPM di kabupaten sekitar lebih tinggi dibandingkan Kota Bandung. Ini menunjukkan efek penyebaran pembangunan sosial melalui akses pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Lalu, di sini juga terdapat peta wilayah Kota Bandung. Kota Bandung sebagai growth pole berhasil menciptakan spread effect ke wilayah sekitarnya, ditandai oleh yang pertama pertumbuhan ekonomi yang turut meningkat di wilayah sekitar, kedua IPM yang tumbuh lebih cepat di daerah penyangga, ketiga meningkatnya migrasi masuk sebagai indikator daya tarik sosial ekonomi, dan yang terakhir pemerataan infrastruktur sebagai pendorong penyebaran manfaat pembangunan. Lalu, yang ketiga, analisis backwest effect. Di sini, ketimpangan PDRB antar wilayah rasio Williamson. Grafik ini menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi antar wilayah cenderung meningkat terutama pasca 2020, menandakan intensifikasi backwest effect dari pertumbuhan terpusat di Kota Bandung terhadap daerah sekitarnya. Lalu, penurunan kontribusi sektor di wilayah sekitar, beberapa sektor seperti industri di pengolahan dan perdagangan mengalami penurunan kontribusi di wilayah sekitar, sementara sektor yang sama justru tumbuh di Kota Bandung. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran pusat aktivitas ekonomi serta penarikan sumber daya ke Kota Bandung sebagai kota inti. Lalu, pola urbanisasi dan penarikan tenaga kerja, Kota Bandung terus mengalami peningkatan pendatang terutama dari kelompok usia produktif yang tertarik dengan peluang kerja dan fasilitas kota. Kondisi ini mencerminkan terjadinya backwest effect, di mana Kota Bandung menyerap sumber daya manusia dari wilayah sekitar sehingga daerah asal menghadapi penurunan produktivitas dan tantangan dalam pembangunan. Lalu, yang terakhir, kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, Kota Bandung telah berhasil menunjukkan perannya sebagai growth pole regional di Jawa Barat melalui peningkatan PDRB, pendidikan, dan penurunan angka kemiskinan. Sektor-sektor unggulan seperti informasi dan komunikasi, perdagangan, konstruksi, transportasi, dan jasa memperkuat posisi Bandung sebagai pusat pertumbuhan. Meskipun terjadi spread effect yang berdampak positif pada daerah sekitar seperti Cimahi dan Kabupaten Bandung, pertumbuhan ini juga menimbulkan backwest effect seperti urbanisasi berlebih, ketimpangan ekonomi antar wilayah, dan penurunan kontribusi sektor unggulan di daerah penyangga. Analisis Elki, Shifter, dan tipologi klasen memperlihatkan struktur ekonomi yang dominan serta dinamika sektor selama periode penelitian. Lalu terdapat rekomendasi yang akan saya berikan. Yang pertama, pengembangan infrastruktur terintegrasi, yaitu percepatan proyek LRT Bandung Raya agar menjangkau wilayah penyangga dan meratakan aktivitas ekonomi. 2. Desentralisasi layanan ekonomi dan sosial, yaitu bangun fasilitas umum di luar kota Bandung untuk mengurangi urbanisasi dan memperkuat daerah sekitar. Yang ketiga, pemberdayaan ekonomi lokal, yaitu mendukung UMKM, koperasi, dan pelatihan kerja berbasis potensi lokal agar tenaga kerja tidak tersedot ke kota. Lalu yang keempat, kebijakan penyeimbangan efek pertumbuhan. Susun kebijakan regional seperti insentif fiskal dan investasi strategi di wilayah yang terdampak backwest effect. Cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.